Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, perkenalkan kami dari PT Velda Jaya. Jadi apa sih itu perusahaan PT Velda Jaya? PT Velda Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan. Perusahaan ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan perusahaan makanan terkemuka yang memberikan kelezatan, keberagaman, dan kualitas makanan bagi konsumen di seluruh dunia. Misinya yang pertama yaitu memberikan produk makanan yang berkualitas tinggi. Di sini perusahaan PT Velda berfokus untuk menghasilkan produk makanan yang aman, sehat, dan terus meningkat inovasinya. Yang kedua, berkelanjutan dalam pertumbuhan lingkungan. Pada misi ini, kita terus mengeksplor pasar-pasar baru dan mengembangkan portofolio produk yang lebih beragam. Dan yang ketiga, peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan cara memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan melalui praktik produksi. Selain itu, perusahaan PT Velda Jaya juga memiliki tujuan loh. Apa sih tujuannya? Yang pertama, yaitu pertumbuhan dan keuntungan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan cara meningkatkan pendapatan keuntungan perusahaan secara berkala, meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, yaitu inovasi produk. Dengan cara mengembangkan produk sesuai dengan tren yang ada pada saat ini. Terus melakukan penelitian agar kita tidak ketinggalan tren-tren zaman sekarang. Ekspansi global. Dengan memperkuat kehadiran global dan terus-menerus memperluas operasi di banyak negara, sehingga menjadikan perusahaan PT Velda jadi lebih besar. Kualitas layanan pelanggan. Tujuan kami memberikan layanan kepada pelanggan yang luar biasa, ramah, dan sopan, agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Faktor-faktor lingkungan perusahaan PT Velda Jaya. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama yaitu faktor internal. 1. Kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kualitas SDM yang baik, perusahaan kami dapat meningkatkan produksi dan efisien. Yang kedua, sistem pemasaran. Aktivitas strategi pemasaran yang baik dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, kapasitas produksi. Perusahaan kami memiliki kemampuan produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Hal tersebut dapat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Yang keempat, ada kualitas produksi. Kualitas produksi pada PT Velda Jaya sangatlah baik sehingga dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang kelima, sumber keuangan. Sumber keuangan perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan untuk berinvestasi dalam produk, teknologi, dan juga strategi pemasaran yang baru. Faktor lingkungan eksternal pada perusahaan PT Velda Jaya yang pertama yaitu ada peraturan pemerintah. Peraturan yang terkait dengan keamanan makanan, pemberian label dan iklan dapat berpengaruh pada operasi dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, ada kompetisi pasar. Tingkat pesaing yang tinggi di industri makanan juga dapat berpengaruh pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, ada kecenderungan konsumen. Perubahan tren dan pilihan pada konsumen juga dapat mempengaruhi permintaan akan produk perusahaan. Yang keempat, ada kebijakan perdagangan. Pada kebijakan perdagangan dapat berpengaruh kemampuan perusahaan dalam mengekspor dan mengimpor suatu produk. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi perusahaan seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar perusahaan dapat berpengaruh profitabilitas pada suatu perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT PT Velda Jaya. Yang pertama yaitu kekuatan. 1. Dengan menarik tingginya jumlah konsumen, PT Velda dapat membangun pangsa pasar yang besar
dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua yaitu jangkauan global. Jangkauan global memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi pasar internasional, meningkatkan visibilitas, dan mendiversifikasi risiko. Yang ketiga yaitu menyediakan produk atau layanan yang memenuhi permintaan dari segmen yang berbeda. PT Veolda dapat mencapai target yang lebih luas. Yang keempat yaitu memiliki jaringan distribusi yang kuat, memastikan efisiensi dalam menyampaikan produk ke konsumen, mempercepat waktu respon, dan memperkuat posisi bersaing perusahaan di pasar. Berikutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi dapat mempengaruhi daya saing. Yang kedua yaitu ketergantungan pada strategi pemasaran tradisional dan bahan baku tertentu. Dapat menjadi potensi risiko terhadap perubahan pasar dan pasokan. Berikutnya yaitu peluang. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi. Meningkatkan efisiensi produksi dapat menghasilkan cost saving dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial dan website sebagai platform promosi dapat memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir yaitu peningkatan pelayanan kepada konsumen dapat menciptakan loyalitas pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan membangun reputasi positif perusahaan. Berikutnya yaitu ancaman. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat dapat mengurangi pangsa pasar dan margin keuntungan. Yang kedua yaitu perubahan iklim usaha. Seperti tren konsumen yang berubah bisa mempengaruhi strategi perusahaan. Yang ketiga yaitu kenaikan harga bahan baku dapat menekan profitabilitas. Yang terakhir yaitu perubahan kebijakan pemerintah bisa membawa dampak signifikan terutama jika tidak sesuai dengan kepentingan bisnis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang profil PT Mayora Indah. PT Mayora Indah atau biasa dikenal dengan nama Mayora adalah salah satu perusahaan Indonesia yang memproduksi makanan dan minuman. PT Mayora berdiri resmi pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini menandai awal perjalanan gemilangnya dengan mendirikan pabrik utamanya di Tangerang. PT Mayora Indah mengklasifikasi produknya ke dalam dua kategori utama, yaitu makanan dan minuman olahan. Dalam keragaman kategorinya, Mayora menawarkan berbagai jenis produk yang memanjakan lidah konsumen, mulai dari biskuit, permen atau kembang gula, hingga wafer, dan masih banyak lagi. Sebagai pelopor inovasi rasa, Mayora terus mengeksplorasi dan menciptakan produk-produknya yang tidak hanya memenuhi standar kualitas tertinggi, tetapi juga memikat selera pelanggan. Dengan pabrik pertamanya yang berdiri di Tangerang, PT Mayora tidak hanya menjadi produsen makanan dan minuman, tetapi juga penjaga tradisi dan warisan perusahaan yang tumbuh bersama perkembangan Indonesia. Dengan lebih dari 4 dekade pengalaman, PT Mayora Indah tetap setia pada misinya untuk menyajikan produk berkualitas tinggi yang menghadirkan kebahagiaan bagi konsumen. Inovasi, dedikasi, dan cinta pada tradisi menjadi landasan kokoh bagi perusahaan ini dalam perjalanan panjangnya menuju prestasi yang lebih besar di dunia makanan dan minuman. Yang selanjutnya adalah visi dan misi PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, dapat memberikan laba bersih operasional di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara. Sekarang yaitu tujuan. Tujuan utama dari PT Mayora Indah Tbk adalah untuk memberikan atau menjadi produsen makanan dan minuman berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional.
Mayora juga memiliki komitmen untuk melayani kebaikan dan kebahagiaan melalui produk-produknya. Selanjutnya, kita akan beralih ke analisis SWOT dari PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, kualitas produk yang berkualitas dan unggul. Mayora dikenal dengan produk-produk berkualitas tinggi seperti biskuit Roma, Kopiko, dan Torabika. Yang kedua yaitu portofolio produk yang diversifikasi. Mayora menawarkan berbagai macam produk makanan dan minuman yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Yang ketiga, inovasi produk yang kontinu. Perusahaan ini terus berinovasi dalam mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Yang keempat, infrastruktur produksi yang modern. Perusahaan ini dilengkapi dengan fasilitas produksi yang canggih dan modern. Yang kelima, merek yang terkenal. Merek Mayora memiliki reputasi yang baik di pasar, sehingga mudah diterima oleh konsumen. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, hanya fokus pada segmen tertentu. Mayora cenderung fokus pada segmen pasar tertentu, sehingga masih perlu menggali potensi pasar lainnya. Yang kedua, resiko kualitas produk. Kualitas produk yang buruk atau cacat dapat mengakibatkan penarikan produk dan kerugian finansial. Yang ketiga, terbatasnya penetrasi pasar. Meskipun Mayora memiliki kehadiran global, namun penetrasi pasar di beberapa negara belum optimal atau belum sepenuhnya terpenuhi. Yang keempat, ketergantungan pada distribusi. Mayora sangat mengandalkan distributor untuk mengirimkan produk mereka ke pasar, sehingga rentan terhadap masalah dalam rantai pasok. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang tinggi. Pasar makanan dan minuman terus berkembang, khususnya di negara-negara berkembang, yang merupakan peluang bagi Mayora untuk memperluas pangsa pasar. Yang kedua, penetrasi pasar internasional yang lebih mendalam. Mayora dapat memperluas kehadirannya di pasar internasional yang telah ada dengan meningkatkan distribusi dan promosi produk. Yang ketiga, tren produk organik. Permintaan akan produk organik terus meningkat dan Mayora dapat memanfaatkan tren ini dengan mengembangkan produk organik. Yang keempat, ekspansi ke pasar baru. Mayora dapat mempertimbangkan untuk memasuki pasar baru di negara-negara dengan potensi pertumbuhan tinggi. Yang kelima, penetrasi pasar online. Mayora dapat memanfaatkan platform e-commerce dan penjualan online untuk meningkatkan pangsa pasar dan hasil penjualan. Threats atau ancaman. Persaingan yang ketat. Mayora harus menghadapi persaingan yang ketat dan pesaing lokal maupun internasional dalam industri makanan dan minuman. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait peraturan perdagangan, perpajakan, dan regulasi industri dapat mempengaruhi operasional Mayora. Yang ketiga, perubahan selera dan preferensi konsumen. Perubahan selera dan preferensi konsumen dapat membuat permintaan terhadap produk Mayora terancam menurun. Yang keempat, kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi Mayora. Yang kelima, regulasi yang ketat. Peraturan makanan dan minuman yang ketat dapat mempengaruhi operasional Mayora. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.